Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tom Yunus Kasokpan. Saya di sini akan mencoba menjelaskan soal pengantar teknik industri soal UAS yang tahun 2019. Oke, jadi untuk soal nomor pertama ini sebenarnya kita cuman hanya memformulasikan suatu permasalahan. Jadi ini kan buat PTI ya, untuk PTI sendiri. Sebenarnya materi ini nanti akan dipakai untuk materi PO, penelitian operasional. Nah, sebenarnya di sini pertama itu kita diketahui PT Tembalang Maju ada dua varian, kursi ruang, kursi taman. Kursi ruang dijual harga jualnya segini kan, 270K, biaya materialnya sekian 100K, biaya tenaga kerja 140. Kursi taman, oke ganti warna dulu. Kursi taman sendiri dijual harga 210K per unit, materialnya sekian 90K, dan biaya tenaga kerjanya 100K. Oke. Nah, lalu ini untuk buat kursi ruangan dan kursi taman ini merupakan dua kelompok tenaga, yaitu tukang produksi dan finishing. Setiap unit kursi ruang 2 jam finishing dan 1 jam pekerjaan produksi. Kalau kursi tamannya 1 jam finishing dan 1 jam produksi. Jam kerjanya itu hanya 100 jam finishing dan 80 jam pekerjaan produksi. Nah, berdasarkan riset pasar, kebutuhan kursi ruang tidak terbatas yang ruang ya, tetapi kursi taman tidak lebih dari 40 unit setiap minggunya. Nah, ini biasanya yang seperti ini ntar kita masuknya ke fungsi kendala, atau ibaratnya kalau kalian bingung fungsi kendala itu apa, ibaratnya aja itu syarat. Oke. Jadi, yang pertama kita buat variabel keputusan. Kita menggunakan variabel ya, variabel penggantinya X1 dan X2. X1 ada kursi ruang, X2-nya kursi taman. Itu kan PT tadi, PT Tembalang Jaya memang nantinya akan menjual dua produk kursi tersebut. Lalu fungsi tujuan ini ibaratnya secara gampangnya itu seperti laba yang ingin kalian dapatkan. Kalau masih bingung fungsi tujuan apa. Jadi yang pertama biasanya seperti ini, pendapatan, atau ini bisa didapatkan dari harga jual dari kursi ini. Lalu nanti kita kurangkan dengan ongkos material dan ongkos tenaga kerjanya. Jadi pendapatannya itu kan untuk kursi ruang 270K ini. Kursi ruang 270 per unit. Oke, dan kursi taman 210K per unit dengan masing-masing variabelnya X1 dan X2 seperti itu. Ini nolnya anggap aja hilang biar mempersingkat penulisan aja ya. Seperti itu. Cost materialnya untuk kursi ruang adalah 10K ini 100.000. Oh, ini maaf. Oh, ini nolnya kita hilangkan 4 seperti itu ya. 100.000 berarti ini plus 90.000 X2. Lalu ongkos tenaga kerjanya 140 untuk kursi ruang dan 100.000 untuk kursi taman. Nah, fungsi maksimum ya ini ibaratnya labanya bisa kita dapatkan dengan mengurangkan harga jual atau pendapatan ini dikurangkan dengan ongkos material ini dikurangkan dengan ongkos tenaga kerja. Seperti itu ya ini. Oke. Yang ini pendapatan ini. Oke, nah lalu kita mendapatkan fungsi tujuannya seperti ini. Oke. Nah, lalu kita masuk ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya tadi ada ini. Kan ada dua kelompok tenaga kerja, tukang produksi dan finishing. Yang kursi ruang atau yang X1 variabelnya itu 2 jam finishing dan 1 jam produksi. Jadi 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 100. Karena ini jam kerjanya untuk ini satu unit ini hanya 100 jam finishing. Oke, lanjut ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya tadi ada dua, yaitu finishing dan produksi. Untuk finishing 2X1 plus X2. Oke, ini. Karena ini setiap kursi ruang ada ini 2 jam finishing. Ini finishingnya ibaratnya yang finishing aja. Ini X1. Ini 1 jam finishing. Jadi intinya yang X1 dan X2-nya yang di sini ya, di kursi taman kan.
kursi ruang kan X1, kursi taman itu X2. Jadi yang ini X1 dari tenaga kerja finishing yang ruang. Oke. Lalu yang X2 ini adalah yang intinya X2 yang ini itu yang X2-nya itu yang taman. Nah, ini 100 ini karena intinya yang finishing itu kurang dari sama dengan 100 karena memang jam yang ini tersedia hanya 100 jam untuk finishing. Lalu yang produksi itu kan 1 jam untuk kursi ruang dan 1 jam di kursi taman dan jam yang tersedia hanya 80. Jadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan 80. Lalu untuk ini X1-nya atau kursi ruang itu kan tidak terbatas. Tapi kursi taman itu tidak lebih dari 40. Jadi ini kurang dari sama dengan 40. Lalu jangan lupakan non-negativity. Ini penting ya. Kalau nggak ada biasanya ntar nilainya dikurangi. Jadi tetap aja tulis saja X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0 sebagai berikut. Oke. Oke, lanjut untuk kalau yang nomor 2. Jadi ada suatu tabelnya. Tabel bulan, jadi ada 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada permintaan. Permintaan suatu produk pada bulan pertama 25, pada bulan kedua 35, hingga bulan ke-6 ada permintaan sebesar 63. Lalu kita nanti akan menentukan perkiraan atau ramalan permintaan pada bulan ke-8 dengan metode trend linear. Lalu yang kedua adalah hitung MAD, MSE, dan MAPE. Jadi langsung saja mungkin ke pembahasan. Jadi untuk materi ini sendiri itu berguna untuk nanti di semester 3 kalian akan menemui PPC seperti itu atau PPIC. Nah, ini nanti pertama pergerakan atau ramalan pada bulan 8 dan metode trend linear. Ini bulan ke-8. Oke, jadi yang pertama itu kita bikin tabel seperti ini. T, Y, T kali Y, dan T kuadrat. T itu bulannya, lalu ini sigmanya, jumlahnya 21, lalu Y permintaan, ini jumlahnya 258, lalu T kali Y, 1 kali 25, 2 kali 3, 5, 3 kali 4, 5, ini hasilnya. Lalu ini jumlahnya ya, 6, 23, salah. Lalu ada T kuadrat nih. 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, hingga lalu kita sigma T kuadrat hasilnya 91. Lalu ada sigma T dikuadratkan. Jadi ini 21 kuadrat yang ini. Oke. Nah, lalu kita tentukan dulu A dan B-nya. Seperti itu. Nanti untuk Y itu adalah ini. A plus B kali T. Oke. Nah, IA-nya nanti kita ketemu 19, sekian dan ini 6,85. Jadi untuk mencari B itu bisa kita cari dengan 6. 6 ini adalah T yang paling terakhirnya, berapa bulannya. Lalu dikali dengan ini sigma TY 1023 dikurangkan dengan 21 adalah sigma T, ini 21. Lalu dikalikan dengan sigma Y 255. Lalu dibagi dengan 6 T-nya. Lalu dibagi dengan 91 T kuadratnya. Lalu dikurangkan dengan ini sigma T dalam kurung kuadrat 441. Nah, ini ketemu 6,85. Lalu untuk A-nya itu adalah ini Y. Oke, Y-nya 258, lalu ada 6,85 adalah B-nya. Lalu kita kalikan dengan 21 ini sigma T. Lalu kita bagi dengan T terakhirnya 6, kita ketemu 19,025. Nah, kita akan mencari dengan metode trend linear berapakah permintaan pada bulan ke-8. Jadi ini ketemu A plus B kali T. T-nya ini kita masukin saja bulan yang ingin cari 8. Nomor 8. Oke. Jadi ini T-nya diganti 8 di sini. 19,025 ditambah 6,85 dikalikan 8. Hasilnya 73,825.
Oke. Oke, lanjut untuk nomor 3, nomor 2 yang ini, yang poin 2 nanti akan dijelaskan di SPY oleh kantor saja. Oke, nomor 3. Oke, PT Menjangan memproduksi motor listrik, membutuhkan 8.000 unit, lalu baterainya 1 juta, total biaya yang dikeluarkan, biaya pemesanannya 3 juta setiap pesan, dan biaya penyimpanan adalah 300.000 per unit per tahun. Tentukan yang A, biaya besarnya pemesanan yang paling optimal. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi kita tulis dulu yang diketahui ya. Oke, jadi ini yang pertama ada 8.000 unit. 8.000 unit adalah D. Lalu baterai dengan harganya sebesar 1 juta dan biaya pemesanan 3 juta, ada P dan C-nya. Lalu ini ada H, biaya simpannya 300.000 unit per tahun. Biaya paling optimal itu adalah Q. Q adalah akar DC per H. Oke, jadi langsung aja kita masukkan ya. Kalau udah ada ininya, gampang sama kalian hafal rumus-rumusnya. Tinggal dimasukin aja. Oke, DC PH seperti itu. Akar 2 DC per H. 2 dikali D-nya 8.000, lalu dikalikan dengan C. C biaya pemesanan 3 juta dibagi dengan H, biaya simpannya 300.000. Kita dapatkan 400 unit. Jadi untuk biaya besarnya pemesanannya paling optimal adalah 400 unit. Lalu biaya total inventory. Biaya total inventory kita dapatkan dengan D per Q. Ini biaya pemesanannya, lalu dikalikan dengan C, biaya pemesanan ini 3 juta. Ini maaf, ini kapasitasnya tadi Q-nya plus D dikalikan dengan P. Oke, ditambah Q per 2 dikalikan H. Oke, intinya hafalin rumusnya aja, habis itu dimasukin, mudah aja sih. Jadi D-nya 8.000 kita bagikan dengan Q, pemesanan paling optimal 400 dikalikan dengan C, biaya pemesanannya 3 juta ditambah dengan D 8.000 dikali dengan P-nya 1 juta ditambah dengan Q-nya 400 per 2 dikali dengan H-nya 300 unit per tahun. Oke, langsung aja ditambahkan. Kita mau 8.120. Oke. Lalu frekuensi pemesanan D per Q gitu aja, 8.000 per 400 langsung 20 kali. Jadi frekuensi pemesanannya adalah 20 kali setahun seperti itu. Rata-rata waktu antar pemesanan. Ini sampai ke soal nomor D, rata-rata pemesanan TX sama dengan Q per D sama dengan 400 per 200 kali 12 bulan. Ini untuk buat bulan, untuk minggu, dan di hari. Udah ada ketetapannya 12, 5, 2, 3, 6, 5. Seperti itu aja sih. Oke. Lanjut, ini mungkin ke nomor 5 aja. Nomor 4 sebenarnya udah ada di video SPY UTS, yaitu Vogel dan lain-lain. Ini mungkin tak juga dibahas oleh tentor aja di SPY nya, karena ini agak lama ya. Northwest, Vogel, ada dua metode saja. Kalau Northwest dari ujung kiri bawah seperti ini. Kalau Vogel kita selisihkan, habis itu cari dengan selisih yang terbesar seperti itu. Oke,